Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwayuni SPD dari SMA Negeri 1 Mentok, calon guru penggerak angkatan 10, akan menampilkan hasil dari bukti karya aksi nyata modul 1.4 diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif bersama komunitas pelajar SMA Negeri 1 Mentok. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan pantun dulu ya Bapak Ibu. Masak lemah kuning kebanyakan garam, karena suami saya tetap dimakan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLH SMA Negeri 1 Mentok, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan rekan guru yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama di lab biologi dengan keadaan yang sehat walafiat dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pertama-tama, marilah kita memulai kegiatan hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan PLH SMA Negeri 1 Mentok. Ketiga, pemaparan materi oleh Ibu Triwayuni sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang keempat, penutup. Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh PLH SMA Negeri 1 Mentok. Kali ini oleh Pak Ademi. Kepada Pak Ademi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di ruangan lab biologi yang kita banggakan ini untuk pertemuan yang kedua. Kemarin kita juga sehari sebelum lalu kita sudah bertemu juga di ruangan ini juga dalam membahas masalah visi sekolah kita. Dan hari ini membahas lebih mendalam lagi mungkin dari visi kemarin. Sebelum menginjak pada pembahasan di atas, saya sampaikan tadi kita sudah bertemu dengan Bapak Capin bahwa hari ini alhamdulillah Bu Limayani kembali lagi ke sekolah kita yang menjadi kepala sekolah di politik kembali. Jadi setelah beliau hadir di sini hari ini, SK itu kalau masalah tanggal 29 Mei tadi, maka hari ini saya tidak lagi menjadi PLH sebagai guru biasa dan menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Masih seperti yang dulu, aku masih seperti yang dulu. Baik. Pada materi kita pada hari ini judulnya tadi adalah tentang diseminasi penerapan budaya positif atau perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya kira ini budaya positif ini saya yakin kita sudah melaksanakan semua. Ya, kita hampir tiap hari melakukan budaya positif itu, cuma kita tidak tercatat saja. Tapi penerapan sudah kita lakukan semua. Misalnya budaya salaman masuk ke sekolah, kemudian kita kegiatan-kegiatan yasinan dan istighfar setiap Jumat,
dan doa mungkin sebelum kita belajar, doa setelah kita pulang belajar, itu kan sudah budaya prinsip semua. Tinggal catatannya saja harus ada di registrasi kita, ya. Tinggal kita mungkin merubah yang hal-hal yang menambah-nambah yang belum ada di kita saja, ya. Sebagian besar sudah kita terapkan di sekolah kita ini. Tinggal kita bagaimana nanti kita bahas bersama-sama hari ini melewati Ibu Yun sebagai calon guru penggerak, ya. Alhamdulillah di SMA kita sudah ada 2 orang guru penggerak, Ibu Rista sama Ibu Destri. Kemudian Ibu Fit sebagai pengajar, Ibu Noramidah juga sebagai pengajar, ya. Alhamdulillah, ya. Dan nanti nyusul yang ketiga nih guru penggeraknya ada Ibu Triwahyuni. Bergerak, tergerak dan menggerakkan, itu slogan itu Peristiwa Merdeka kan itu bergerak, tergerak dan menggerakkan, gerakkan kawan-kawan yang lain, ya itu. Nah, mudah-mudahan setelah ini ada lagi teman-teman kita yang mengikuti kegiatan ini. Karena sekolah kita masuk sedikit, baru 3 orang. Kalau sekolah lain itu sudah banyak, ya. Menyampaikan yang muda-muda, silakan, yang masih banyak waktu untuk melaksanakan ini. Karena kurikulum mereka ini kalau nggak salah menjadi kurikulum nasional, Bu, ya. Jadi kurikulum nasional. Jadi artinya lanjut terus, ya. Jadi mari kita dukung kegiatan Ibu Triwahyuni ini, ya. Karena beliau berhasil, kita juga bangga karena atas nama sekolah kita SMA Negeri 1 Mentok. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Artinya kita kembali, mari kita proyek prinsip ini kita lakukan lagi, kita tambah-tambah yang belum, yang sudah ada kita tetap pertahankan, yang belum kita berikan masukan-masukan nanti untuk sekolah kita. Pada ibu-ibu guru yang baru, dan belum ada masukan-masukan sekolah kita, tolong Pak dimasukkan. Ibu Adiawani, Ibu Aditya, Ibu Tantri, Sinta, ya. Kalau Ibu Risita wajah lama tapi SK-nya baru, ya. Ya Bu, ya. Ya, ini mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Triwahyuni. Kepada Ibu Triwahyuni kami persilahkan. Baiklah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita pakai slogan semansa kita, ya. Saya mau lihat semangatnya pada siang hari ini. Semansamu, berarti kalau jawabannya semansamu the best dan yes, ya. Oke, siap Bapak Ibu semua? Siap Ibu-ibu, Bapak-bapak? Semansamu? Semansamu? Alhamdulillah. Kita kasih aplaus dong untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mentok, Ibu Rimayani, dan juga Bapak PLH, ya, PLH Kepala Sekolah SMA 1 Mentok, Pak Deni, serta rekan-rekan guru semua yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru semua yang telah hadir dalam kegiatan acara pada siang hari ini. Kegiatan, sebenarnya saya mau cerita sedikit. Kegiatan ini merupakan aksi nyata untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi saya sudah menjalani kegiatan pendidikan program guru penggerak ini kurang lebih 2 bulan, di mana sudah menyelesaikan sampai 1.4. Dari mulai 1.1 itu paradigma pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, kemudian 1.3 modul 1.3 tentang visi dan prakarsa perubahan, dan yang sekarang yang akan saya sampaikan itu tentang modul 1.4 mengenai
budaya positif. Sebelumnya, saya rasa Bapak Ibu semua sudah paham sudah pernah mendengar apa itu dari budaya positif. Adakah dari teman-teman semua, Bapak Ibu guru semua, yang ingin punya pengalaman, yang ingin menyampaikan mengenai apa itu yang ada di pikiran Bapak Ibu mengenai budaya positif? Ada nggak Bapak Ibu? Ya, silakan Pem. Pem, silakan. Ya, terima kasih Bu Yuyun menjawab ya. Mudah-mudahan tidak salah Bu Yuyunnya. Jadi menurut saya kalau budaya positif itu seperti yang tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Demin. Jadi seperti menanamkan budaya karakter. Jadi seperti kalau kayak di kelas, kami kalau siswa baru datang, biasanya guru piket itu menyambut mereka di depan. Para siswa pun mengucapkan salam, mulai dari salam, tegur, sapa, sampai ada yang beberapa anak yang saling dengan cium tangan, nah seperti itu. Nah itu menurut saya sih salah satu bentuk kegiatan dari budaya positif. Demikian Bu Yuyun. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi budaya positif itu menurut pengalaman dari Bu Mem Erista ya. Terima kasih Bu Mem Erista ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Ada lagi? Oh, saya minta ya kalau gitu ya. Ibu Devi, tentang budaya positif menurut Bu Devi apa pengalaman yang ada pada Bu Devi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuyun. Sebenarnya saya tidak pede untuk menjawab ini. Tadi seperti jawab oleh yang namanya budaya positif, berarti kita menerapkan hal-hal yang positif, terutama dalam lingkungan sekolah kita. Dari pagi datang salaman sama guru piket ke sekolah, terus di sekolah juga kita harus menanamkan budaya sopan santun, yang salah saya amati. Dan yang sering masih misalnya anak-anak yang sering omongannya tidak pantas, omongan kasar, berkata bahasa yang kurang baik. Nah, kita sebagai guru, sebagai pendidik, seharusnya kita menasihati mereka untuk berkata lebih santun, lebih sopan. Mungkin itu menurut saya bagian dari budaya positif. Terima kasih Bu Yuyun. Terima kasih. Ya, terima kasih buat dari pengalaman Bu Devi. Jadi menurut Mem Erista dan Bu Devi ini disampaikan bahwa kita itu harus menjadi teladan ya, dengan apa yang kita lakukan membuat budaya sekolah ini jadi positif. Contohnya tadi salah satunya berlaku sopan, santun, kemudian juga ketika kita meminta siswa kita untuk melaksanakan kegiatan misalnya jangan terlambat datang ke sekolah misalnya. Artinya kita sebagai guru juga mencontohkan. Jadi sebelum siswanya datang, sebelum waktu masuk, kita sudah ada di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baiklah, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Apa kita ice breaking dulu ya? Ya. Ice breaking dulu ya untuk semangat kita lanjut. Masih banyak ya Bapak Ibu ini ya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan ice breaking tambah lebih semangat lagi. Oke, baik. Jadi berdiri apa duduk nih? Berdiri aja ya. Coba berdiri Bapak Ibu. Jadi kalau saya mengatakan angka-angka dalam sebuah urutan dari angka-angka. Misalnya saya sebut 1 berarti Bapak Ibu menggerakkan kakinya ke kanan. Kalau saya katakan 2 berarti ke kiri. Kalau saya katakan 3 berarti tidak bergerak sama sekali. Siap? Kita coba dulu ya Bapak Ibu ya. Coba dulu ya, oke? Urutan angka-angka 3
Satu, tiga, dua. Nggak boleh ini, nggak boleh ngomong loh Bu, nggak boleh ngomong. Iya, satu lagi ya. Tiga, dua, satu, tiga, dua, satu. Alhamdulillah semuanya. Ada yang salah ya. Kita kasih aplaus ya untuk semua. Artinya Bapak Ibu di sini semua pikirannya sudah semangat untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Dan itu tercermin ya dari semuanya sudah fokus. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Mengenai budaya positif ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan konsep-konsep inti dari budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu, budaya positif ini bagus tidak dilaksanakan di sekolah kita? Perlu nggak Bapak Ibu kita laksanakan di sekolah kita? Perlu, iya. Karena budaya positif ini tapi bukan dari kita guru juga, tetapi harus semua warga sekolah. Jadi di sini juga kita harus memberikan kesempatan untuk bisa berbagi nanti bersama dengan warga sekolah menciptakan budaya positif sama-sama. Jadi kita juga nanti siswa kita juga ikut dalam budaya positif, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Jadi kalau budaya positif ini siapa yang bertugasnya? Ya seluruh warga sekolah. Apa hanya kepala sekolahnya Bu? Ya enggak. Kalau hanya kepala sekolah saja yang bergerak tidak akan tercipta. Jadi harus semua warga itu terlibat. Jadi di sini saya akan menyampaikan konsep-konsep inti dari budaya positif itu apa saja nanti akan saya jelaskan setelah ini. Di antaranya itu ada perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi dari ada 8 nanti konsep-konsep inti budaya positif ini yang akan saya sampaikan pada kegiatan kita siang hari ini. Baiklah. Kita mulai dari yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita mendengar ada yang namanya pembelajaran berpusat pada siswa. Dan juga ada pembelajaran yang berpusat pada guru. Baiklah Bapak Ibu semua, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang pembelajaran yang telah Bapak Ibu lakukan? Apakah pembelajarannya berpihak terhadap guru atau terhadap siswa, dan bagaimana? Ada yang bisa memberikan tanggapannya mengenai pembelajaran berpusat pada siswa dan juga pembelajaran berpusat pada guru? Ada yang mau memberikan tanggapannya Bapak Ibu? Oke, coba Bu Disri ya. Tolong Bu Disri, menurut Bu Disri pengalaman sekarang tentang pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu sekarang seperti apa? Apakah pembelajaran yang berpusat terhadap murid, siswa, atau pembelajaran yang berpusat terhadap guru? Itu. Baik, terima kasih Bu Yulia kesempatan ini. Ini saya ke pengalaman saya sendiri Bu ya. Sebenarnya kalau ditanya pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu apakah sudah berpihak kepada murid atau masih berpihak kepada guru? Tentu saja saya pakai dua-duanya Bu. Ya, sebenarnya yang diamanahkan oleh kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan dengan strateginya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi siswa
siswa atau murid itu benar-benar sebelum kita melakukan pembelajaran, strategi pembelajaran yang akan kita lakukan itu benar-benar siswa itu dipetakan dulu, ya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Itu yang seharusnya sebenarnya yang diminta dari pembelajaran yang berpihak pada murid. Strateginya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentu saja seperti di awal saya sampaikan tadi, saya melaksanakan dua-duanya. Karena untuk mata pelajaran saya sendiri, saya sudah melakukan di kelas itu ada yang sudah saya petakan dulu sebelum pembelajaran. Jadi siswa itu gaya belajarnya seperti apa. Kita manfaatkan teknologi yang sekarang. Kemudian untuk berpihak pada guru juga saya sudah lakukan, karena untuk mata pelajaran fisika saya sendiri itu ada yang materi-materi yang tidak bisa kita, siswa harus menggali sendiri dulu, takutnya ada kesalahan konsep. Jadi benar-benar kita arahkan, tapi dalam artian bukan berpusat pada saya. Sebenarnya semuanya saya dengan gaya saya yang menguasai bukan Bu, tapi ada suatu kesempatan dimodifikasi gitu. Ya, berpihak pada siswa tentu saja kita harus. Jadi intinya pembelajaran itu memang untuk siswa menggali, kita sebagai fasilitator. Gitu. Itu menurut saya Bu ya. Oke, terima kasih ya Ibu Istri penyampaiannya. Jadi ketika Bu Istri berbicara di sini, pembelajaran menurut Bu Istri yang berpusat pada siswa, apa yang telah pernah dilakukan, berpusat pada murid atau berpusat pada siswa. Kedua-duanya sudah dilakukan ya. Tapi memang untuk berpusat pada siswa ini, memang kita lihat dari yang namanya kebutuhan dari peserta didiknya seperti apa. Jadi di sini akan muncul ke pembelajaran diferensiasinya. Jadi di sini kita harus tahu dulu kebutuhan peserta didik itu seperti apa, kemudian gaya belajarnya seperti apa, apakah ada yang kinestetik, apakah ada yang auditori, ataukah ada yang visual, dan itu yang kita masuk nanti ke pembelajaran berpusat kepada siswa. Ya, kalau berpusat kepada siswa itu artinya di sini menurut filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Jadi kita menuntun anak tidak memaksa apa yang mereka butuhkan. Makanya ada kebutuhan dari peserta didik. Maka timbullah pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Oke, mudah-mudahan nanti ya Bu Distri ya, kita ke depannya sudah mulai pelan-pelan melakukan perubahan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Karena perubahan itu tidak dapat kita laksanakan langsung ya. Jadi perubahan itu secara bertahap. Tidak akan bisa kita berubah langsung tak kayak gitu, langsung atas gitu sebetulnya nggak bisa. Tapi sedikit demi sedikit. Itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru, dengan harapan ketika kita sudah tahu kebutuhan peserta didik seperti apa, itu akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, jadi di profil pelajar Pancasila ini juga ada 5 dimensi, ya Bapak Ibu ya. Ada yang masih ingat apa saja? 6 dimensi ya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Jadi intinya adanya keimanan dan ketakwaan yang dibangun di sekolah. Contohnya itu sudah kita lakukan, misalnya kegiatan yang kita lakukan setiap hari itu kita melaksanakan sholat berjamaah. Ya, Pak Ademia sebagai guru agama di situ juga kita sudah lihat kelas-kelas yang mana yang sedang ada namanya yang melaksanakan sholat berjamaah dan tidak melaksanakan sholat berjamaah itu. Kemudian yang kedua ada mandiri. Ya, jadi anak-anak juga itu harus bersikap mandiri. Tuh ya. Oke, kemudian
ada lagi bernalar kritis ya, dan juga ada lagi kreatif dan bergotong royong, serta satu lagi berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini misalnya kita kaya akan budaya Indonesia ini kaya sekali, makanya harus kita lestarikan. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi di sini kita akan membahas mengenai apa itu dari teori kontrol yang dicetus oleh Bapak Dr. William Glasser. Ya. Jadi di sini ini adalah suatu miskonsepsi ya dari teori kontrol atau yang sering juga disebut dengan ilusi. Ilusi yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Kan kita kebiasaannya sering mengontrol murid, apa yang ingin kita mau, murid harus seperti itu. Tapi sebenarnya ini adalah teori kontrol yang salah, gitu ya. Jadi seorang guru itu tidak boleh mengontrol murid, apa-apa harus sesuai dengan kehendak dari gurunya, seperti itu. Itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya gini ya, ketika kita memberi penguatan efektif kepada murid dengan misalnya membujuk, berupa bujukan, itu juga sebenarnya kurang efektif. Ya, bujuk, ayolah jangan berbuat seperti ini. Sebenarnya itu kurang efektif. Karena kenapa? Karena siswa itu belum muncul motivasi dari internal dirinya. Itu terjadi miskonsepsi, ilusi ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya kita memberi kepada siswa ya, membuat kamu ini nggak kesian apa sama orang tuamu, lah capek-capek misalnya kan, sudah capek-capek berkebun. Ada kadang-kadang anak yang sensitif. Ada kadang-kadang anak yang sensitif yang merasa tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Katanya menghina keluarganya. Bisa jadi seperti itu. Makanya teori kontrol yang membuat siswa merasa bersalah terkadang juga kurang baik apa yang kita lakukan terhadap siswa. Selanjutnya, ilusi menurut Dr. William Glasser yang kelima itu adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi karena kita lebih dewasa, lebih tua istilahnya dibandingkan siswa kita, jadi siswa itu harus misalnya kamu tidak boleh melakukan hal seperti ini dan kita berikan hukuman misalnya ya, seperti itu. Padahal siswanya pengennya ada solusi dari gurunya. Nah, itu juga terjadi miskonsepsi untuk teori kontrol. Nah, ini selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi, stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau di stimulus respon dan teori kontrolnya bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi artinya gini, kalau misalnya kita stimulus respon kita menganggap semua orang tuh kebutuhannya sama, ternyata tidak ya. Di teori kontrol itu dia mengatakan bahwa kebutuhan kita berbeda, antara murid yang satu dengan yang lain juga berbeda. Itu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini paradigma stimulus respon, kemudian menuju ke setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi setiap orang tuh berbeda, gambaran kedepannya pengen seperti apa juga berbeda. Nggak bisa kita samakan dengan kita misalnya. Anak kita samakan dengan orang tua kita, sebagai orang tua nggak bisa. Kita lanjut. Yang ketiga, stimulus respon yang ketiga
ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu juga tidak akan ketemu ya, dengan tidak sesuai dengan teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi apa yang kita pikirkan terkadang tidak boleh orang yang mikirkan harus sama dengan kita pikirkan, enggak ya? Karena punya pandangan yang berbeda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap perilaku memiliki tujuan. Ya. Menurut kita, perilaku itu buruk yang dilakukan pada seorang anak misalnya, belum tentu ada tujuan. Ya. Misalnya ketika siswa itu dia ternyata di rumahnya, misalnya dia terlambat ke sekolah, ternyata di rumahnya dia bantu dulu orang tuanya untuk berjualan, dan kita tidak mau tahu bahwa kenapa hal tersebut dilakukan. Nah, itu dari perilaku yang memiliki tujuan, tapi memang ada tujuannya. Dia terlambat ternyata bantu orang tuanya. Kita tidak boleh menyamakan dengan apa yang kita pikirkan, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita nggak bisa dikontrol oleh orang lain. Misalnya, kalau saya datang terlambat, ditegur sama orang lain, itu kita bisa marah juga ya. Kalau misalnya memang bukan dari keinginan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau misalnya motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita, saya nggak kasihan sama siswa saya nanti ya kan, ketinggalan pelajaran misalnya, seperti itu. Makanya timbul dari rasa motivasi intrinsik. Begitu juga misalnya nih, seperti anak sekarang pakai helm itu karena takut ditangkap polisi. Padahal sebenarnya apa kegunaan helm itu? Nah, iya, untuk keselamatan. Jadi kalau misalnya siswa itu pengen sudah timbul motivasi intrinsiknya supaya tidak terjadi untuk melindungi bagian kepalanya, otomatis dia akan melaksanakannya dengan dari diri, motivasi diri. Jadi dia nggak bisa dikontrol oleh orang lain, yang bisa mengontrol hanya diri sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, itu menurut stimulus respon dan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pemaksaan juga kurang baik ya. Kalau pemaksaan berarti kita menuntut. Kalau anak dari motivasi dirinya sendiri, itu tidak akan adanya namanya paksaan. Selanjutnya ada model berpikir nih, menang kalah. Itu menurut stimulus responnya ke teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada lagi kita bilang pokoknya saya harus menang. Misalnya kita argumen sama siswa kita ya, pokoknya saya lah yang menang, yang menangnya kamu yang kalah. Kalau bisa dua-duanya menang dan memiliki solusi atas permasalahan yang dialami oleh siswa kita sendiri. Kita lanjutkan. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat ya. Kita lanjutkan. Ini ada selanjutnya yang kedua, mengenai disiplin positif. Kita mendengar kata disiplin. Disiplin itu berarti harus misalnya tepat waktu, datang tepat waktu. Itu kan persepsi kita ya mengenai disiplin. Kemudian mengenai peraturan, berarti ya disiplin itu kaitannya dengan aturan. Tetapi di sini disiplin ini dari kata disiplina ya, artinya belajar. Artinya di sini belajar untuk memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan. Ya, nah itu. Kemudian disiplin ini mengacu pada diri sendiri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi dia nilai-nilai yang diyakininya memang saya harus
menjadi siswa yang bertanggung jawab. Nah, itu dari dirinya sendiri, muncul dari motivasi dalam diri siswa ataupun nanti dari warga sekolah ya. Ya karena memang saya belajar itu penting karena sudah muncul dari belajar dan datang tepat waktu, bukan karena takut dimarah oleh guru, tapi karena adanya motivasi diri yang diyakininya. Apa nilai-nilai yang diyakininya? Misalnya tanggung jawab. Nah itu disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman maupun hukuman. Ya. Kadang juga kalau penghargaan yang terlalu berlebihan nggak baik juga untuk siswa misalnya ya, bisa juga menjadi negatif, bukan menjadi yang positif. Apalagi hukuman ya di situ. Kemudian di sini juga supaya apa? Supaya tujuannya itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ditekankan di sini di dalam apa? Motivasi diri, motivasi internal. Itu. Ini adalah disiplin positif. Kita lanjut. Nah, dari disiplin positif tersebut timbullah yang namanya nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan salah satunya contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi yang kita sekarang ini, profil pelajar Pancasila. Apa saja? Yang tadi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ada juga dari institusi atau organisasi dari Ibu Primary Years Program atau PYP. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, ya, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada lagi yang dari keterampilan hidup, dari organisasi keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar, yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Terima kasih masih setia mendampingi. Baiklah, kita lanjutkan Bapak Ibu semua, perhatikan. Lanjut motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa saja? Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena takut misalnya takut dihukum. Kalau terlambat misalnya kamu harus push up, kemudian harus lari. Nah mungkin itu dari keluarlah motivasi yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tersebut. Maka motivasi yang seperti ini merupakan motivasi eksternal, ya. Oke, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Misalnya, kalau saya melaksanakan tugas itu, melaksanakan bersih-bersih, misalnya nyapu, nanti dapat hadiah dari wali kelas, misalnya. Terkadang penghargaan itu juga akan negatif. Misalnya kalau tidak ada lagi kita mau kasih, misalnya tadi ada sesuatu hal, misalnya kalau piket rajin dikasih bonus misalnya sama wali kelasnya, kalau tidak ada itu lagi nanti akhirnya malas lagi. Itu karena bukan dari motivasi dalam dirinya. Nah itu motivasi maksudnya ke motivasi eksternal, ya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yakini. Nah ini, dia mempercayai dirinya sendiri, yakin bahwa apa yang akan dilakukannya itu akan nanti bermanfaat. Sama kayak kita meyakini adanya Allah dan adanya hari kiamat. Berarti kita yakin kita tidak akan melakukan hal-hal dosa. Sama, misalnya anak yakin kalau misalnya belajar tujuannya untuk dia menjadi nilainya bagus, kemudian jadi pintar gitu kan, dan tidak jelek lah nilainya. Akhirnya di situ timbullah nilai-nilai yang diyakini sama diri siswa untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi ini merupakan motivasi internal. Jadi motivasi internal ini merupakan motivasi yang paling penting sebenarnya dibandingkan dengan motivasi yang lain, karena muncul dari dalam diri sendiri. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, berkaitan tadi dengan motivasi itu pasti ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Di sini, apa itu beda hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman dan konsekuensi sering kita dengar ya Bapak Ibu ya. Hukuman dan konsekuensi sering kita dengar. Ya. Kalau hukuman ini biasanya kita tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya dia melakukan kesalahan, tidak menggunakan kaos kaki misalnya kan, kemudian kita harus ambil kaos kakinya itu warnanya nggak sesuai dengan jadwal hari Senin misalnya, kemudian kita ambil, kemudian kita minta siswanya tidak untuk menggunakan kaos kaki lagi misalnya, seperti itu. Nah itu masuk secara tiba-tiba, artinya disebutlah dengan hukuman ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu tidak ada dua arah, hanya satu arah. Kemudian di sini juga ada bersifat satu arah. Tadi sudah saya sampaikan, hanya dari pihak sekolah atau dari gurunya saja. Sedangkan siswa tidak diberikan kesempatan untuk berpendapat. Yang untuk hukumannya berupa hukuman fisik, bisa juga dari psikisnya. Psikis ini bisa dari verbal ya. Kemudian konsekuensi. Apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi ini seperti tata tertib ya, peraturan sekolah. Jadi sudah disepakati, nanti di tata tertib itu juga ada kalau siswa melanggar sanksinya seperti apa. Nah itu artinya sudah ada kesepakatan, disepakati bersama antara pihak sekolah dengan siswa. Jadi murid tetap, tapi di sini konsekuensi juga murid tetap dibuat tidak nyaman ya. Selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kalau misalnya murid melakukan kesalahan, ya sanksi harus diberikan sesuai dengan yang sudah tertulis di peraturan. Nah yang satu ini restitusi. Jujur Bapak Ibu, restitusi ini juga baru saya dapatkan ketika saya baru mengenal restitusi ini ketika saya mengikuti program guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Apa itu restitusi? Di sini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kesalahan yang telah dilakukan oleh murid itu mereka minta ke kita dan solusinya dipecahkan bersama, dan siswanya pengennya seperti apa ya. Jadi misalnya kayak siswa menumpahkan air di atas mejanya ya, solusinya apa? Di atas meja temannya, solusinya apa? Berarti dia ngomong nanti, ya Bu, saya bersihkan meja teman tersebut. Nah itu merupakan salah satu proses restitusi. Jadi di sini ada yang namanya untuk memperbaiki kesalahan. Ada juga proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ya, ketika dia tadi misalnya ada lagi misalnya dia berantem sama temannya, kemudian terjadilah tarik menarik kancing baju. Akhirnya kancing baju temannya lepas. Ya, apa solusi yang harus dia tawarkan? Kita nanti mendengarkan. Oh iya Bu, saya akan menjahit misalnya kancing baju ataupun membawanya ke tukang jahit dengan atas apa yang telah
dilakukan. Itu yang disebut dengan restitusi. Ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada sudah guru penggerak juga sudah pernah dengar yang namanya restitusi. Tapi jujur kalau saya baru kali ini, oh restitusi itu seperti ini, gitu kan. Kita lanjut. Nah ini kita ada di 5 posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Apa saja posisi kontrol kita sebagai guru? Yang pertama ada sebagai penghukum. Nah ini sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya, termasuk saya. Saya di sini juga posisinya sebagai penghukum. Jadi kalau siswa salah, saya berikan hukuman. Ya. Kemudian yang kedua itu membuat merasa bersalah. Jadi di sini siswa misalnya membuat siswa itu merasa bersalah apa yang telah dilakukan. Ya, dengan ngasih misalnya kamu gak kasihan apa sama orang tuamu. Nah, itu juga salah satu membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Kalau sebagai teman di sini dia memposisikan siswa itu sebagai teman, seperti teman bisa bercanda gitu ya. Di sini tapi juga ada nilai positif dan negatif ya. Kemudian, nah ini sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau ini adanya konsekuensi. Ya, konsekuensi yang dilakukannya seperti apa? Ini juga sering kita lakukan ya. Kalau misalnya kamu tidak mengerjakan tugas, berarti nilai kamu akan tidak tuntas. Nah, itu salah satu juga dari pemantau ya. Dan yang terakhir ini adalah sebagai manajer. Nah, manajer ini nanti masuknya ke restitusi tadi. Jadi memberikan kesempatan kepada muridnya untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu seperti apa. Itu adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, baik saya rasa mungkin dari 5 posisi kontrol guru ini semua teman-teman semua, rekan-rekan guru semua pernah melakukannya ya Bapak Ibu ya. Pernah melakukannya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini misalnya contoh 5 posisi kontrol guru, ada kasus di sini. Siswa tidak menggunakan warna kaos kaki sesuai dengan peraturan sekolah. Sebagai penghukum di sini pasti kata-kata yang terlontar pada guru, kaos kakinya dilepas, langsung pakai sepatu tanpa menggunakan kaos kaki. Ini jika posisi kontrol kita sebagai penghukum. Jika posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah, kata-kata yang diutarakan itu seperti ini. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan bapak atau ibu. Itu membuat merasa bersalah. Atau bisa misalnya berbicaranya, kamu gak kasihan sama orang tua kamu. Sudah capek-capek kerja, nyari duit untuk kamu. Nah, itu salah satunya membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu ada contohnya posisi teman. Kata-kata yang sering didengar seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak yang siap sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu kalau kita di posisi teman. Selanjutnya di posisi pemantau, kata-kata yang sering didengar seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli kaos kakinya di koperasi, misalnya seperti itu. Ya, ini adalah contoh yang posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ini yang terakhir untuk posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tanya ke siswanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita bertanya balik kepada siswa apa yang akan siswa lakukan ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Ini namanya posisi kontrol guru di manajer. Jadi ada berapa Bapak Ibu posisi kontrol guru? Ada di 5. Baiklah, nah ini ada suatu pertanyaan, nanti kayak ada kuis, semacam kuis ya Bapak Ibu. Yang bisa menjawabnya nanti ada sedikit tulisan ya. Oke, kita lihat ya sekarang.
Nah, posisi kontrol apakah aku? Yang bisa jawab nanti angkat tangan ya Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, berapa? Iya, membuat rasa bersalah. Di sini Bu, ambil Bu. Ambil Bu, sini Bu. Kita lanjut. Teng apa lagi ya sudah ini? Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Mana dulu? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Apa? Menghukum? Benar Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah? Pemantau? Apa Bu Mininan? Manajer? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Tadi apa? Pemantau? Bentar ya? Tanya mana? Oke, kita lanjut. Oke Ibu, kita lanjut ya Bu. Terakhir ya, ada lagi nggak ya? Sama ya? Nggak ada lagi nih ya, sama. Apa cara untuk menyelesaikan masalah ini apa? Oke, berarti Bapak Ibu semua sudah memahami 5 posisi kontrol. Kita kasih applause dulu untuk kita semuanya. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih ada Pak ya? Sebentar, sedikit lagi. Nah, ini keyakinan kelas. Saya mau tanya ini, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas atau peraturan sekolah? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa? Ya silakan Upin. Upin, silakan. Ya, sekarang. Terima kasih Pak Chandra. Kembali ke posisi kontrol tadi, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan atau kesepakatan itu tadi mereka mengetahui konsekuensinya. Jadi anak itu sudah ditimbulkan suatu rasa bahwa jika mereka melakukan, jadi itu muncul dari dalam diri mereka. Beda dengan peraturan. Memang untuk membuat keyakinan kelas tetap turunannya dari peraturan. Nah, misalnya peraturan siswa tidak boleh terlambat, maka kita flurkan ke siswa. Kenapa kita tidak boleh terlambat? Gini. Nah, jadi kita, jadi kalau keyakinan anak-anak itu tahu motivasinya. Tapi kalau peraturan hanya menghukum, kalau terlambat tanpa tahu konsekuensinya. Kalau keyakinan itu percakapan kita dan anak. Jadi anak-anak tahu apa yang dimaunya dan apa jika mereka melanggar. Itu konsekuensinya. Demikian menurut saya, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Pit ya. Benar sekali ya Bapak Ibu ya. Di sini peraturan itu dia satu arah ya. Jadi tidak ada kesepakatan antara guru, antara sekolah dengan siswa. Jadi tidak tahu konsekuensinya apa kalau itu peraturan. Nah, kalau keyakinan itu timbul dari diri sendiri, motivasinya dari dalam atau motivasi
intrinsiknya, ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu saya mau tanya dulu. Bapak Ibu semua sudah pernah melakukan pembentukan keyakinan kelas sebelumnya? Sudah ya, alhamdulillah sudah. Jadi pembentukan keyakinan kelas yakin ya antara guru dengan bersama siswa boleh dilakukan, antara guru mapel juga boleh bersama dengan wali kelas ya. Nah di sini bagaimana cara pembentukannya? Itu dia cirinya bersifat abstrak ya. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif ya. Tidak ada kata-kata misalnya dilarang. Tidak, itu sebenarnya tidak digunakan dalam keyakinan kelas. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Tidak perlu terlalu panjang-panjang. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi tadi kata Bibit turunannya dari peraturan sekolah turunannya. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Misalnya di kelas, semua siswa itu harus menuliskan apa yang dia inginkan keyakinan kelas yang mau dia tulis. Dituliskan, dikasih kesempatan pada siswanya. Kemudian baru nanti wali kelas atau guru mapelnya ya menyimpulkan apa keyakinan kelas yang harus dilakukan. Ya, baik ya Bapak Ibu, ini adalah pembentukan keyakinan nanti sudah ini boleh Bapak Ibu terapkan nanti di kelasnya bersama wali kelas dengan muridnya, boleh nanti melakukan dengan pembentukan keyakinan kelas. Kalau misalnya di kelasnya belum terbentuk, boleh dicoba nanti untuk tahun pelajaran 2024-2025 ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu, dari restitusi tersebut yang sudah kita tadi pelajari ya, kita lanjut di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu juga yang namanya juga segitiga, berarti ada berapa sisi? 3. Ya. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan yang kita buat tadi bersama dengan siswa, nanti itu kita tanyakan kembali jika mereka melakukan sebuah kesalahan. Itu ya, ini kaitannya. Nah, apa itu segitiga restitusi? Ya, artinya di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi tahu apa yang kurangnya yang harus mereka lakukan. Ya, apa kesalahan yang mereka lakukan dan mereka sendiri yang harus mencoba menyelesaikannya apa kira-kira bersama dibantu juga dengan gurunya. Seperti itu. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, dari yang pertama, dari tahapan yang pertama, menstabilkan identitas, ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak salah itu dia belajar, oh ternyata yang saya lakukan salah dan saya tidak harus melakukan hal yang sama. Ya. Berbuat salah itu wajar. Karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu merasa berhak begitu, terserah yang dari siswanya. Ya, kita lanjut. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Kita lanjut. Menanyakan keyakinan, ya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi tadi secara intrinsik. Nah, inilah Bapak Ibu tantangan untuk kita bagaimana membuat siswa itu termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, ada apa keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelas tadi sudah terbentuk terlebih dahulu.
Nah, nanti itu yang akan kita tanyakan jika siswa melakukan kesalahan. Misalnya, kamu tahu keyakinan yang kita buat, kira-kira apa yang telah kamu langgar dari keyakinan kelas yang telah kita buat. Kemudian, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Misalnya nilai-nilai kebajikan tadi, adanya tanggung jawab untuk bersihkan kelas, yang piket kan misalnya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Kita lanjut. Nah, ini contoh yang telah saya lakukan bersama ketika saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Ya, silakan di Oke, kita saksikan dulu ya Bapak Ibu. Ini contoh yang telah saya buat bersama dengan siswa tentang penerapan segitiga restitusi. Alif, apa kabarnya? Baik, Bu. Tahu nggak kenapa Ibu panggil ke ruang Ibu sekarang? Tahu. Kenapa? Karena saya tadi pada saat jam pelajaran Ibu ketiduran saat di kelas. Ketiduran di kelas. Kenapa kamu bisa ketiduran di kelas pas pelajaran Ibu? Saya ketiduran karena biasanya kalau saya tidur malam itu biasanya main game dulu sampai larut malam. Sampai larut malam, sampai jam berapa biasanya? Biasanya jam 12 sampai jam 1. Jam 12 sampai jam 1. Jam 1 malam. Iya. Jadi pagi-pagi ngantuk pada saat pelajaran Ibu. Iya, Bu. Jadi kira-kira yang kamu lakukan pada saat tidur pelajaran Ibu itu salah atau tidak? Tidak, nak? Salah, Bu. Salah, ya. Nah, karena salah itu berarti apa yang akan kamu lakukan nanti ke depannya itu Ibu minta. Di sini bukan mencari kesalahan ya, tapi mudah-mudahan dengan apa yang telah kita diskusikan bersama ini nanti kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama, ya. Nah, untuk itu kemarin kita sudah melakukan kesepakatan kelas kan. Nah, apa itu kesepakatan kelas yang telah kita buat salah satunya? Salah satunya tuh yaitu ya tadi, Bu. Tidak boleh tidur pada saat mapel pelajaran Ibu. Iya, tidak boleh tidur di kelas ya, apalagi pada saat diskusi tadi. Nah, teman-teman diskusi, kamu tidur kan, akhirnya nanti materi yang tersampaikan yang kita pelajari itu tidak tersampaikan pada Alifnya sendiri ya. Rugi nggak kira-kira? Rugi banget. Rugi banget. Ya. Nah, untuk itu kedepannya akan mengulangi seperti itu lagi nggak, Alif? Tidak. Tidak. Berarti kedepannya kamu Tidak tidur di kelas lagi, Bu. tidur di kelas lagi ya. Artinya pada saat malamnya tidak bergadang lagi. Iya, Bu. Baiklah nak, mudah-mudahan nanti dengan Ibu panggil kamu ke ruangan Ibu ini tidak ada lagi tertidur pada saat yang banyak. Ya. Terima kasih Naya sudah datang ke sini ya. Silakan ke kelasnya ya. Saya minta maaf, Bu, atas kesalahan saya. Terima kasih, Bu, pencerahan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif dari SMA Negeri 1 Muntok. Perasaan saya sangat senang setelah melakukan praktik segitiga restitusi bersama Ibu Triwayuni, karena saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu ketiduran pada saat jam pelajaran biologi berlangsung. Terima kasih atas pencerahan dari Ibu Triwayuni. Abang Riza, izin. Alika, Asifah. Oh iya, Abang Riza ini izin kemana ya? Ke Pangkal Pinang ya. Sudah izin sama wali kelas ya? Nah,
Selamat pagi. Apa kabarnya Radit dan Siandri? Tahu kenapa dipanggil ke ruangan ibu sekarang? Tahu, Kenapa Siandri? karena kami terlambat dan ibu. Radit, kenapa Radit? Nggak terlambat dan ibu Pak. Iya, jadi kalian barengan kan tadi terlambat pelajaran ibu. Kenapa kalian bisa terlambat pelajaran ibu nak? Makan di kantin sampai udah lewat waktunya ya, nggak tahu lagi pelajaran biologi sudah berlangsung ya. Berdua jadi kalian, cuma berdua ya, nggak ada lagi kawan yang lain. Kira-kira apa yang kalian lakukan itu salah atau tidak? Nggak? Salah ya. Jadi bagaimana supaya nanti ke depannya tidak melakukan hal yang sama? Di sini kan ibu panggil ini bukan untuk mencari kesalahan kalian, tapi untuk mencari solusi untuk kedepannya agar supaya kalian tidak terlambat lagi pada saat itu. Ya, jadi mau kedepannya bagaimana dari kalian sendiri? Lebih disiplin waktu, lebih tahu waktu atau stay di kelas sebanyak Raditnya gimana Radit? sama Sama. Jadi kamu itu terlambat. ya di dalam kelas sebelum ya ibu hadir, berarti kalian sudah ada di dalam kelas, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ya. Nah, kira-kira masih ingat nggak kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita buat kemarin? Terus salah satunya apa? Masih ingat? Apa salah satunya? Tidak terlambat. Berarti Bapak Ibu semua, itulah yang sudah saya paparkan dari mulai perubahan paradigma belajar sampai di segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan siang hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuyun atas pemaparan materinya ya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat diaplikasikan setiap hari di lingkungan sekolah kita ya. Tibalah kita di penghujung acara ya Bapak Ibu ya. Untuk menutup kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Jika diawali dengan pantun, maka diakhiri dengan pantun. Ikan hiu makan tomat. Karena yang makan itu anak saya. Karena yang makan anak saya. Burung pipit, burung cenderawasih. Burung merpati, siapa yang punya? Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari ini sesuai dengan perjanjian kita kemarin ya, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas. Oke. Jadi keyakinan atau kesepakatan kelas ini bukan dari ibu saja. Kalian juga, oh Bu, saya pengennya seperti ini. Jadi artinya antara guru dengan siswa itu membuat kesepakatan bersama nanti untuk di peraturan. Ini bukan peraturan ya, tapi dengan keyakinan kelas supaya kalian apa? Kalian bisa mematuhi apa yang telah kalian buat bersama.